Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, tak hanya bantuan logistik, pemulihan psikologis juga menjadi perhatian bagi warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Polda Jawa Timur menerjunkan tim trauma healing untuk memberikan pendampingan dan dukungan psikososial, khususnya bagi penyintas yang masih mengalami kecemasan dan ketakutan. Pemirsa, Polda Jawa Timur menerjunkan tim trauma healing untuk membantu pemulihan psikologis warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang terjadi pada 15 Agustus lalu berdampak di sejumlah wilayah. Bagian psikologi Biro SDM Polda Jatim langsung mengerahkan personel untuk memberikan dukungan psikososial kepada masyarakat. Psikologi Biro SDM Polda Jawa Timur mengerahkan personel untuk memberikan dukungan psikososial kepada masyarakat. Pendampingan diberikan melalui konseling awal, edukasi pengelolaan stres, serta aktivitas kelompok yang disesuaikan dengan kondisi para penyintas. Dalam memberikan pendampingan, personel menggunakan pendekatan humanis dan menyesuaikan metode dengan kebutuhan masyarakat. Sejumlah teknik digunakan diantaranya adalah Universal Spiritual Emotional Freedom Technique, Butterfly Hug, serta terapi bermain. Pendekatan tersebut dilakukan untuk membantu penyintas mengelola emosi, mengurangi kecemasan, dan membangun kembali rasa aman pasca bencana. Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian dalam kegiatan trauma healing. Melalui permainan edukatif dan pendekatan yang ramah, personel psikologi berupaya menciptakan suasana yang nyaman. Cara ini diharapkan membantu anak-anak mengekspresikan emosi, sekaligus membangun kembali rasa aman dan keceriaan mereka setelah mengalami bencana. Kegiatan dukungan psikososial ini merupakan bagian dari koordinasi Biro Psikologi SSDM Polri. Dalam pelaksanaannya turut dilibatkan personel psikologi dari Polda Jawa Tengah, Polda Bali, Polda Nusa Tenggara Barat, dan Polda Nusa Tenggara Timur. Sinergi ini dilakukan untuk memperkuat pendampingan bagi masyarakat yang terdampak gempa. Kehadiran tim trauma healing menjadi bagian dari upaya Polri mendampingi masyarakat tidak hanya dalam aspek keamanan dan evakuasi, namun juga dalam proses pemulihan psikologi. Dari Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Di Kalimantan Barat, pemirsa, upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla terus dilakukan secara intensif oleh jajaran Polres Sintang bersama instansi terkait. Tim gabungan melakukan ground check sekaligus pemadaman karhutla di 3 lokasi di wilayah Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Pemirsa, Kapolres Sintang turun langsung bersama tim gabungan melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di 3 titik wilayah Kabupaten Sintang. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno turun langsung ke lapangan bersama personil gabungan untuk memantau dan memimpin penanganan karhutla. 3 lokasi yang menjadi sasaran pemadaman meliputi Jalan Sintang Putus Sibau, Desa Jerora, Jalan Dermaga Sungai Ringin, Desa Anggah Jaya, serta Jalan Masuka 2, Kelurahan Mengkurai. Pemadaman melibatkan personil Polres Sintang, Polsek Sintang Kota, Manggala Agni, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang, BPBD Kabupaten Sintang, serta personil Satbrimob Sintang. Tim gabungan melakukan penyisiran dan pemadaman di sejumlah titik yang masih mengeluarkan asap. Langkah ini dilakukan untuk memastikan api tidak kembali menyala dan meluas ke area lain. Hasil pengecekan menunjukkan lahan yang terbakar merupakan area tanah gambut dengan vegetasi berupa pepohonan dan semak belukar yang mudah terbakar, terutama di tengah kondisi musim kemarau. Sinergi antar instansi terus dilakukan untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah api meluas dan mengancam lingkungan serta aktivitas masyarakat. Respons cepat ini menjadi bukti komitmen Polri bersama instansi terkait dalam menangani karhutla, sekaligus melindungi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Dari Humas Polres Sintang Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu di Sulawesi Tenggara, pemirsa, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sekitar 11 hektar lahan di Desa Tiroasu, Kecamatan Kolono terbakar dan berupaya dipadamkan petugas gabungan. Berdasarkan pendataan sementara, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 11 hektar. Lahan terdiri dari sekitar 1 hektar kebun milik masyarakat, serta sekitar 10 hektar kawasan hutan tanaman industri. Informasi awal mengenai adanya titik panas di wilayah tersebut diketahui melalui pemantauan satelit Terra.
Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Polsek Kolono yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kolono, Ibda Nurdin Iskandar, bersama dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Babinsa, dan masyarakat langsung mendatangi lokasi. Petugas melakukan pencarian dan penanganan terhadap titik api sekaligus memantau pergerakan api agar tidak meluas. Dalam proses pemadaman, petugas mengalami sejumlah kendala. Minimnya fasilitas pemadaman dan kondisi lokasi yang sulit dijangkau menjadi tantangan dalam penanganan titik api. Sekitar pukul 4 sore, personel Polsek Kolono bersama dengan unsur pemerintah kecamatan, TNI, dan masyarakat kembali melakukan upaya pemadaman. Kapolsek Kolono Ibda Nurdin Iskandar menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik untuk bercocok tanam maupun dalam proses membuka dan mengolah lahan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat api dapat dengan cepat menyebar dan mengancam lingkungan serta permukiman warga. Sinergi antar unsur dan kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam mencegah karhutla agar tidak kembali terjadi dan meluas ke wilayah lain. Dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rapat percepatan dan evaluasi penanganan karhutla di Riau. Dalam rapat, Kapolri menyampaikan langkah Polri dalam memperkuat penanganan karhutla, termasuk penguatan personel dan penegakan hukum. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat percepatan dan evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Posko Aju Provinsi Riau pada Senin 24 Agustus 2026. Terima kasih sekali lagi ya, saudara-saudara. Saya sangat besar hati, saya bangga dengan pekerjaan kalian, leadership kalian, manajemen dan leadership kalian sangat bagus. Ini diteruskan ya. Di samping itu, dalam laporannya Kapolri memastikan dugaan pelanggaran ditindaklanjuti, termasuk jika ditemukan korporasi yang tidak memenuhi kewajiban dalam upaya pencegahan karhutla. Tambahkan di Kalbar 300 personel, Pak. Oke, terima kasih. Sehingga untuk Ya. memperkuat. Dan nanti arahan Bapak untuk Waikampes koordinasi juga. Tolong ya. Pak Panglima. Siap, Pak. Terima kasih. Kemudian mohon izin Pak, kami datakan dari data yang kami catat bahwa ada beberapa kasus korporasi yang saat ini sedang berproses perdata di peradilan, Pak. Kalau memang nanti ternyata memang mereka ada posisi di mana mereka tidak melaksanakan kewajibannya, Pak, nanti kami akan cek lagi sesuai dengan arahan Bapak tadi. Ya. Walaupun ini sudah berjalan, Pak, di luar yang ada, tapi kalau itu jadi modus yang tadi seperti disampaikan, membakar lahan atau tidak melengkapi peralatan yang wajib dimiliki korporasi, mungkin kami nanti Baik, bagus. laporkan. Ya. Terima kasih. Sebelumnya Polri telah menetapkan 72 tersangka dari 89 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla hingga 21 Agustus 2026. Perkara tersebut ditangani di 9 Polda meliputi Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara. Polri menegaskan upaya mengatasi karhutla mencakup pencegahan, pengawasan, hingga penegakan hukum. Bersama lintas sektor, Polri memastikan setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti dengan tujuan menjaga keselamatan masyarakat, melindungi kelestarian lingkungan, dan menekan potensi karhutla berulang. Dari Riau, Tim Liputan Polri TV. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat percepatan dan evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Riau. Dalam rapat tersebut, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan memaparkan langkah Polri dalam penegakan hukum dan pencegahan karhutla. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung rapat percepatan dan evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Posko Aju Provinsi Riau pada Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan kementerian lembaga terkait termasuk Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat tersebut, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan memaparkan langkah Polri dalam penegakan hukum dan pencegahan karhutla di wilayah hukum Polda Riau. Dalam aspek penegakan hukum, sejak tahun 2025 sampai sekarang, kita sudah
kita melakukan pendekatan multi-doors approach. Sudah ada 94 kasus atau laporan polisi, kemudian dengan 106 tersangka. Khusus untuk 2026, total dari Januari sampai sekarang 33 laporan polisi dan 36 tersangka dengan luas yang terbakar sejumlah 806,57 hektar. Kemudian next, untuk upaya pencegahan sekaligus memutus mata rantai karhutla yang semuanya disebabkan oleh manusia Bapak. Setelah kita melihat data di 2021-2022 pada saat COVID, itu zero karhutla Bapak. Jadi semua saat ini yang dilakukan karhutla semuanya dari manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami membuat satu pendekatan baru, kami membuat 513 plang peringatan penegakan hukum karhutla agar tidak terulang kembali. Untuk mencegah kebakaran berulang, Polda Riau menyiapkan infrastruktur pengendalian karhutla meliputi sumur bor, embung, sekat kanal, dan menara pantau. Polri juga mengedukasi masyarakat serta memperkuat sinergi dengan TNI dan pemerintah daerah. Kemudian untuk sumber daya penanganan yang kami lakukan di sini adalah kegiatan gotong royong Bapak. Baik itu dengan Kodam 19 Tuanku Tambusai, dengan pemerintah daerah, lalu dengan stakeholder terkait. 3.030 personil kami membuat infrastruktur pengendalian karhutla. Di situ ada 18 sumur bor. Sumur bornya begini Bapak, memang karakteristik di sini banyak sungai, ada ratusan sungai di sini. Jadi kalau kita menggali dengan alat eskavator, 2-3 meter sudah ketemu. Beda dengan di Kalimantan Bapak, hampir. Sampai dalam benar. Kemudian ini embung Bapak. Kami sudah membuat 1.390 embung. Khusus untuk yang kejadian hari ini di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Kerumutan, itu setiap 50, sekarang sampai saat ini 700 hektar Bapak. Setiap 50 meter kami buatkan embung seperti di sana. Jadi sumber airnya itu diambil dari situ, ketika ini kosong, kita pindah lagi ke embung yang lain. Nanti 2-3 jam ini akan muncul lagi airnya, karena memang menyerap dari gambut semua. Lalu ada 1988 sekat kanal, kemudian ini ada 268 menara pantau yang punya kewajiban perusahaan atau korporasi-korporasi yang ada di sini. Kami mengeluarkan maklumat, biasanya maklumat itu penegakan hukum saja dikeluarkan oleh Kapolda, tetapi tahun lalu kami mengajak Forkopimda, Pak Gubernur, untuk sama-sama mengeluarkan maklumat pencegahan karhutla. Di antaranya adalah melakukan pencegahan sebagai tanggung jawab kita bersama, larangan pembakaran lahan, kemudian itu adalah tanggung jawab pemilik lahan, lalu restorasi pasca karhutla. Kami begali Bapak, kami ganti ke depan dengan program presisi Bapak Kapolri, kami turunkan di bawah ada green policing, bahwa kita hadir untuk menjaga keberlangsungan dengan melakukan restorasi sebanyak-banyaknya. Kami lakukan edukasi sosialisasi ke seluruh sekolah, terutama PAUD, TK, SD, untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak. Mulai usia dini udah memberikan penanaman, bahkan hadiah kado ulang tahun kami kasih kado pohon untuk ditanam. Anak-anak kami suruh menanam pohon lalu diberikan nama, dan itu setiap saat Babin Kamtipmas, Babinsa sampai ke tingkat bawah kita turunkan. Penanganan karhutla tidak berhenti pada upaya pemadaman. Polri menegaskan penegakan hukum dan pencegahan menjadi kunci agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang. Komitmen ini disampaikan di hadapan Presiden sebagai upaya untuk memastikan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan tetap menjadi prioritas. Dari Pekanbaru Riau, Tim Liputan Polri TV. Dan pemirsa, usai memimpin rapat percepatan dan evaluasi penanganan karhutla di Pekanbaru Riau, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan agenda serupa ke Palembang, Sumatera Selatan. Di hadapan Presiden, Kapolda Sumatera Selatan memaparkan langkah Polri dalam mencegah, menangani, dan menindak tegas pelaku karhutla. Setelah meninjau langsung penanganan karhutla di Pekanbaru Riau, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan.
Di posko utama, Presiden kembali membahas percepatan dan evaluasi penanganan karhutla bersama pimpinan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada Senin 24 Agustus 2026. Dalam rapat tersebut, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho memaparkan langkah antisipasi telah dilakukan sejak awal tahun, mulai dari apel kesiapsiagaan, edukasi masyarakat, hingga penguatan peran Babin Kamtibmas dan Babinsa di tingkat desa. Selain itu, Kapolda turut menyampaikan upaya pencegahan yang berjalan beriringan dengan penegakan hukum. Hingga saat ini, Polda Sumsel telah menangani 15 laporan polisi terkait karhutla dengan 17 tersangka yang telah ditahan. Karena karhutla ini merupakan simulasi yang terjadi setiap tahunnya, jadi kami sudah mempersiapkan hal ini mulai dari awal tahun, Bapak. Misalnya pada waktu bulan Februari, mulai bulan Februari kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti melaksanakan kegiatan apel kesiapsiagaan, yang alhamdulillah pada waktu bulan Februari yang lalu Bapak Kapolri hadir mengecek langsung untuk kesiapsiagaan karhutla sekaligus apel Sabuk Kamtibmas di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian berdasarkan kegiatan yang sudah kami pantau dan kami laksanakan, saat ini kami menangani kasus sebanyak 15 LP Bapak selama karhutla ini terjadi dan sudah kami tahan 17 tersangka. Jadi kami pada waktu awal tahun, pada waktu melaksanakan apel kesiapsiagaan ditindaklanjuti dengan adanya sosialisasi dan edukasi ke desa-desa dengan para kades dengan mengoptimalkan Babin Kamtibmas dan Babinsa serta kades untuk memberikan pencerahan tentang larangan untuk membakar lahan guna pertanian. Dan ini juga tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, adanya instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri untuk larangan jelas sudah dibuat dalam bentuk impres. Jadi kami semakin kuat untuk menindaklanjuti dan menindak tegas bagi yang melaksanakan kegiatan tersebut. Dan saat ini kami juga melaksanakan terobosan kreatif untuk bersama-sama, bukan hanya sebelum kebakaran, pada saat kebakaran sudah pasti kami akan berjibaku maksimalkan kami padamkan dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait baik TNI, pemerintah daerah maupun masyarakat. Kami juga melaksanakan tindakan rehabilitasi setelah itu, Pak. Kami melaksanakan kegiatan rehabilitasi bersama masyarakat dan Forkopimda. Polda Sumatera Selatan terus memperkuat pencegahan karhutla melalui patroli bersama edukasi serta koordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Jajaran juga merehabilitasi area terdampak untuk mencegah munculnya titik api kembali. Langkah ini dilakukan untuk melindungi masyarakat menjaga kelestarian lingkungan dan menekan potensi karhutla berulang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.